Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan. Ya Rabb, mulai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Bagus. Tidak ada yang sakit ya? Rizal mau absen dulu. Nopal, Masuk. Giska, Alim, Masuk. Gilang, Masuk. April, Masuk. Faza, Masuk. Tata, Masuk. Afikanur, Masuk. Aji, Masuk. Tias, Masuk. Safa, Masuk. Jovita, Masuk. Gila, Masuk. Dewa, Masuk. Selim. Masuk. Terima kasih. Untuk menyemangati kita dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Anak-anak boleh berdiri dan boleh bertepuk tangan.
terlebih dahulu, ya. Ikuti ya. Sari roti, ayo konsentrasi, jangan lelet. Ikuti ya perintah Pak Rizal, perhatikan perintah Pak Rizal. Kalau salah berarti kalian konsentrasinya kurang. Petunjuknya adalah ikuti yang saya ucapkan. Siap? Siap. Apa petunjuknya tadi? Ikuti yang saya ucapkan. Sudah siap? Siap. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Bebek-bebek. Bebek-bebek. Ayam-ayam-ayam. Ayam-ayam-ayam. Bebek-bebek-bebek. Bebek-bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Ada bagaimana yuk? Iya, yang betul apa? Benar, tadi ada yang masih menjawab 4. Ya, berarti masih belum konsentrasi, tidak apa-apa. Nanti setelah ini pasti konsentrasinya lebih meningkat lagi, ya. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin minggu lalu? Masih. Beberapa hari yang lalu ya. Kita belajar tentang majas. Majas apa kemarin? Hari ini kita akan belajar tentang materi yang lainnya. Sebentar, Pak Rizal mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian memikirkan atau memiliki sebuah ide? Misalnya, kemarin lebaran dapat uang banyak, nanti uang ini akan aku berikan ini. Itu kan adalah sebuah ide. Tahu nggak? Tahu ya, pernah ya? Nah, apakah kalian juga pernah memikirkan dalam sebuah bacaan itu juga terdapat ide? Tahu nggak? Belum tahu? Kalau belum tahu, di pelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi tersebut, ya. Sebelum ke materinya, Pak Rizal mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Melalui kegiatan menonton video dan membaca teks cerita, peserta didik dapat memilih ide pokok dan ide pendukung dalam teks, ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun ide pokok dan ide pendukung menjadi sebuah kalimat. Tujuan yang terakhir, yang ketiga, melalui presentasi, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Ya, ada 3 tujuan pada pagi hari ini. Nah, langsung ke pembelajaran ya. Disimak dulu video yang Pak Rizal tampilkan. Boleh mengeluarkan alat tulis untuk mencatat video informasi dalam video tersebut. Sudah siap? Nah, disimak ya. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Gagasan pikiran. Ide pokok dalam pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Ide pokok bisa terletak di awal paragraf, disebut dengan paragraf inti. Ide pokok juga bisa terletak di akhir paragraf, disebut dengan paragraf inti. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya kalimat pendukung
jelas terdapat gagasan penjelas yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Langkah menentukan ide pokok. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menentukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Ya, selesai. Mungkin ada yang sudah paham tentang ide pokok atau ide kalimat pendukung? Belum? Nah, kalau belum paham, saya tampilkan slide-nya ya. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran. Ide pokok adalah pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Sudah ditulis? Nah. Selanjutnya, ide pokok bisa terletak di awal paragraf. Disebut dengan paragraf deduktif. Ya. Jadi ide pokok yang berada di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Ya. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung itu menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Bisa disebut dengan paragraf itu asal ada kalimat yang mendukung ide pokok. Jika tidak ada kalimat yang mendukung ide pokok, maka tidak bisa disebut dengan paragraf. Ya. Harus ada kalimat yang menyempurnakan. Minimal ada 2 kalimat pendukung atau 3 kalimat pendukung. Kalimat pendukung disebut juga kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Ciri-ciri ide pokok: memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Langkah-langkah menemukan ide pokok: membaca dengan cermat seluruh paragraf, mencermati kalimat pertama hingga akhir, membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya, menandai ide pokok tiap paragraf, menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Itu ya, dalam menentukan ide pokok dan menemukan ide pokok. Nah. Sekarang Pak Rizal mau tanya, ada yang sudah bisa atau paham tentang ide pokok? Tahu ide pokok? Ide pokok apa? Bisa tunjuk jari, tunjuk jari, ngacung. Ya, Nopal, ide pokok apa, Nopal? Ide pokok adalah pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Ya, bagus. Terus Anda mau tanya lagi, disebut dengan apa ide pokok itu? Ya, Giska? Gagasan utama, gagasan pokok. Betul. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Terus di dalam sebuah
paragraf selain ada ide pokok juga ada apa saja? Bagi Kak Nur? Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ya, ada paragraf deduktif, juga paragraf induktif, juga ada kalimat pendukung. Ya, karena Nur sudah menyampaikan ada paragraf deduktif dan induktif, Anda mau tanya, apa itu paragraf deduktif? Ayo ngacung, ya lupa lagi. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ada di awal kalimat. Ide pokoknya ada di awal kalimat. Betul. Selanjutnya, apa itu paragraf induktif? Ayo tak kacung lagi, tunjuk diri. Angkat tangan, ya. Ya, ide pokok yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Pak Rizal akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, masing-masing kelompok ada 5 siswa. Di dalam LKPD ini ada teks bacaannya juga, ada tari saman, Karang Indonesia yang indah, dan keindahan alam Indonesia yang mendunia. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 berikan teksnya dulu. Kelompok 2 untuk kelompok 3 ini teksnya. Teksnya untuk LKPD 1. Kalian baca di teks cerita tersebut. Nanti setelah membaca teks cerita di LKPD 1, kalian harus bisa menemukan ide pokok dalam teks bacaan yang kalian baca. Ya, dibaca dulu, nanti tuliskan di LKPD 1 ya. Berapa menit untuk mengerjakan ini? 5 menit, 10 menit? 10 menit? Oke, ya 10 menit ya. Dibaca sambil ditentukan dulu ide pokoknya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baca dulu bacaannya. Dibaca dulu, jangan langsung mana nanti keliru nanti. Dibaca dulu mana. Bisa ya? Udah ketemu? Gimana? Ketemu?
melanjutkan ke LKPD 2, Pak Rizal mau memberikan sebuah kuis dulu ya, agar lebih menantang lagi untuk kalian ya. Berikan kuis. Nanti Pak Rizal kirim di grup kelas, dibuka kuisnya di situ melalui format Google Form ya. Nanti dikerjakan di situ ya. Setelah mengerjakan kuis, nanti kita lanjut ke LKPD yang kedua. HP-nya bisa dipersiapkan ya. Ya, terus saya kirim ya di grup ya. Oke, coba dibuka. Bisa nggak membukanya? Bisa. Mana sudah bisa login? Sudah masuk ke halamannya? Ya, kalau sudah bisa masuk, coba dikerjakan dulu itu kuisnya. Saya masih kesulitan juga. Bisa. Apa? Ya nanti kalau nggak bisa pinjam HP temannya ya. Sudah selesai dengan kuisnya? Dah. Kalau dapat skor 25 berarti jawabannya benar semua ya. Kalau dapat kurang maksimal berarti ya nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana? Seru nggak mengerjakan kuisnya? Seru. Seru tidak? 25. Seru. Nah, nanti kita main kuis lagi setelah menyelesaikan LKPD ya. Sudah selesai semua? Sudah kuisnya? Sudah selesai? Yang nggak bisa nanti pinjam punya temennya ya, nggak apa-apa. Ya sudah, kita lanjutkan lagi ke LKPD. Masih boleh keluar ya, keluar. Dan disimpan lagi HP-nya, nanti kita main lagi kuisnya. Ya, disimpan lagi HP-nya. Nah, kita lanjut ke LKPD yang kedua. Petunjuk perintahnya LKPD 2 adalah kalian, ayo perhatikan Pak Rizal dulu, perhatikan dulu Pak Rizal. Ya, nanti kalau bingung tidak bisa memahami perintah LKPD ya. Di LKPD yang kedua, kalian harus bisa menuliskan ya, memisahkan antara ide pokok dan kalimat pendukung. Tuliskan kalimat pendukung di setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Tuliskan kalimat pendukungnya. Tadi kan sudah menulis ide pokoknya
semuanya. Sekarang nulis kalimat pendukung. Nih ya. Gimana Kak? Ada kesulitan? Sebetulnya hilang. Oh itu. Itu disimpan dulu, taruh dulu. Yang LKPD 1 ditaruh dulu biar tidak mengganggu menulis LKPD 2-nya. Diletakkan di mana dulu? 15 menit ya. 10 menit 15 menit untuk mengerjakan LKPD 2 ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompok dan kelas. Bisa? Soalnya kan ketemu itu ya ide pokoknya ya. Jadi menemukan kalimat pendukungnya lebih mudah. Tuh. Mengandung pendidikan keagamaan, pendidikan kimia, keindahan alam, Ini yang jelas 27 kok apa itu? 7-nya kurang 14 gitu loh. Nah. arah selatan Yogyakarta. Wisatawan asing. Yang berkunjung jauh sekalipun. Terus titik
Bagian lagi ya, KPT yang ketiga, yaitu tentang menyusun kalimat agar menjadi paragraf induktif, deduktif, ya.
Orang fotografer yang sering di pas fotografer yang sering pergi ke selesai. Tinggal kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah kelas sedikit. Tunggu ya, kelompok 2 ya. Setelah kelompok 2 selesai, nanti kalian mempresentasikan ya. Sudah? Sudah ya? Sudah? Kelompok mana dulu yang mau maju ke presentasi? Kelompok 1? Ya, kelompok 1 dulu ya, maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. saya akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Paragraf 1. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan Yang lain bisa menyimak bacaan itu di sana ya. Itu kan kelompok 1 keindahan alam yang dunia itu. Sabang sampai Merauke. Paragraf
Bisa dipahami? Bisa sesuai nggak? Sesuai tidak? Ide pokoknya sesuai? Sesuai. Terus langsung ke LKPD 2. Teman-teman, saya akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Paragraf 1. Keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia. Keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing yang berkunjung, walaupun jauh sekalipun. Mulai dari keindahan daratan hingga lautan, sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Paragraf 2. Tentunya alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia apabila keindahan pantainya yang terbentang dari timur hingga barat. Kekayaan laut Indonesia juga didukung dengan banyaknya. Perhatikan temannya yang presentasi. Paragraf 3. Hal itu membuat banyak wisatawan memilih untuk menikmati indahnya keindahan bawah laut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia, diantaranya Bali, Raja Ampat, dan Manado. Bagaimana? Kalau tadi pilih memilih ide pokoknya sesuai, harusnya kalimat pendukungnya juga sesuai. Sesuai tidak ini? Sesuai ya. Berarti tidak ada yang belum menemukan kesalahan ya dari kelompok 1 ya. Lanjut ke LKPD yang ketiga. Teman-teman, saya akan membacakan jawaban kelompok kami. LKPD 1. Yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan mengikat bagi penikmat keindahan. 3. Bahwa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang dingin. 4. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Itu yang Pak tampilkan di slide PowerPoint itu LKPD 3 untuk kelompok 1. Sesuai tidak dengan jawaban yang mereka tulis? Sesuai ya, berarti yang ditulis kalimat paragraf induktif. Ide pokoknya berada di akhir paragraf. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 presentasi. Dari LKPD 1 dulu, lanjut ke LKPD 2, LKPD 3. Agak geser. Sedikit digeser biar Teman-teman, saya akan membacakan teks jawaban
Tidak ada yang salah? Tidak. Lanjut ke LKPD 2. Bagaimana? Dari kalian ada yang menemukan kesalahan dari kelompok 2? Tidak ada? Tidak ada. Berarti lanjut ke LKPD 3. Itu ya teksnya ya, termasuk dalam deduktif atau induktif. Deduktif berarti ide pokoknya berada di awal. Sesuai tidak dengan jawaban kelompok 2? Sesuai. Sudah selesai ya untuk kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya terakhir untuk kelompok 3. Gimana, sesuai? Sesuai. Lanjut ke LKPD 2.
sesuai? Lanjut ke LKPD 3. Teman-teman kamunya, bukan berarti dia tidak bisa dalam olahraga lain, justru dia mahir dalam beberapa bidang olahraga. Bagaimana dari kelompok 2 kelompok 3? Bagaimana persentasenya kelompok 3? Sesuai. Oh ya, bagus. Terima kasih untuk semua kelompok. Boleh duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Akan memberikan kuis lagi untuk kalian kerjakan. Kuisnya nanti masuk ke Pak kirimkan di HP kalian lagi. Coba dikeluarkan aja HP-nya. Kuisnya sudah saya kirim di grup kelas ya. Bisa dibuka kuisnya. Ditulis nama dan kelas, itu wajib karena kalau nggak menulis itu pasti nggak bisa kirim ya. Sudah ada anak-anak yang mengirim ya? Sudah ya? Dapat nilai maksimal? 100. Ya. Baru 7 anak yang mengirim? Ya. Sudah? Nah, sudah ya. Bagaimana kuisnya? Menarik? Menarik sekali? Oke, sekarang Pak Rizal, sudah ya, disimpan HP-nya, disimpan lagi HP-nya. Pak Rizal akan memberikan soal ulangan untuk kalian kerjakan. Ya, waktunya 10 menit ya, berarti satu soal 1 menit untuk mengerjakan ya. Mungkin kurang dari 10 menit sudah selesai kalian. Ditulis nama dan nomor absen ya.
setelah pelajaran koreksi masih ada satu anak yang belum mendapatkan nilai sempurna. Tidak apa-apa, mungkin masih belum paham atau tidak bisa membedakan ya pokok atau kalimat pendukung, karakter deduktif dan karakter induktif ya. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Di pertemuan yang akan datang kita berharap setiap hari pelajarannya seperti ini terus, selalu pelajaran yang menyenangkan, yang inovasi ya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ide pokok, ide pendukung, paragraf induktif dan paragraf deduktif ya. Oleh karena itu kalian ketika kalian membaca sebuah cerita, membaca sebuah bacaan, bisa dipahami lagi ya, dicari ide pokoknya apa. Jika kalian bisa menemukan ide pokoknya, maka kalian bisa menentukan apa yang diinginkan oleh penulis dalam menyampaikan pesan di teks bacaan tersebut. Nah, selanjutnya di pelajaran yang akan datang kita akan bertemu lagi di materi yang lain ya. Ada yang masih ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada yang bertanya. Pelajaran hari ini sudah tutup. Kita berkemas. Sudah? Mari berdoa. Ya Allah, mulai berdoa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.